Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan dari video saya kemarin ya, yang mengulas tentang kesurupan di kasus Vina. Karena dari pengalaman saya yang menangani kesurupan-kesurupan di beberapa daerah di Indonesia ya. Ini saat ini saya mengulas atau membahas soal kasus Vina ini, almarhum ya. Itu dari pengalaman saya sebagai saksi. Saya dulu pernah menjadi saksi di kasus yang mirip ya, tapi tidak sama. Nah, kasus itu saya di Bali itu penganiayaan polisi ya, dari beberapa oknum dan sipur. Nah itu dulu itu jelas, saya benar-benar jelas melihatnya karena saya berusaha menyelamatkannya supaya tidak meninggal babak belur di situ ya. Dan kejadiannya waktu saya ditanya-tanya sama Pak Polisi juga saya lugas, jelas gitu menerangkannya gitu. Nah di sini kenapa makin banyak bermunculan ya yang mengaku saksi-saksi, ini mengakibatkan suasana makin tambah ribet gitu ya. Di kasus Vina ini kasihan banget almarhum, ya Allah. Jadi ada muncul Mel, ada muncul siapa itu namanya, ada lagi itulah siapa, ntar ya. Oh ya, baru ingat. Jadi Mel, AF, Pak Suroto ya, itu yang mandor itu ya. Terus siapa lagi itu, ada Liga Akbar, Gaga. Nah ini para saksi-saksi ini ada yang meragukan, ada yang kayak beneran gitu melihat terjadinya itu. Tapi kalau yang AF sendiri ini saya sanksi ya, apa maksudnya, saya nggak percaya 100% banget gitu sama AF ini. Karena apa? Kalau yang saya alami dulu sebagai saksi, saya melihatnya itu dengan jarak dekat banget, deket banget. Dan saya juga ditanyain, kamu apa yang kamu lakukan di situ, kamu ngapain di situ, kok kamu bisa tahu terjadinya itu, terus siapa yang salah duluan, begini. Ya saya bilang apa adanya, Pak, waktu itu saya siaran Pak di pintu masuk Pak, dan di situ saya sebagai penyiar di pintu masuk Hambaliku Mekar Exhibition Service, sarana belanja dan hiburan termurah di Bali Pak. Waktu itu yang saya lihat pertama Pak, ada beberapa orang berpakaian preman Pak, kurang dari 10 orang menerobos masuk. Dan tiba-tiba di situ terjadi agak sedikit ketegangan karena teman saya yang di pintu masuk itu menanyakan tiket masuk Pak. Di situ dijelaskan bahwa tiket masuknya ada di sebelah, silakan membeli dulu. Nah mereka itu emosi banget Pak, karena merasa disepelekan katanya sama teman saya yang di pintu masuk. Kamu gak tahu siapa saya, dengan begitunya Pak ya, dia marah-marah nerobos masuk. Nah pas di depan saya, pas Pak nih Pak, jaraknya cuma berapa meter doang nih Pak, di ruangan saya siaran Pak ya, itu tiba-tiba mereka itu salah satunya menelpon dengan lantang. Baru mereka selesai menelpon dengan lantang, agak lama, beberapa menit kemudian tiba-tiba datang menyerbu Pak, kurang lebih 25 orang Pak. Siapa itu? Ya saya waktu itu saya nggak tahu Pak siapa ya, akhirnya terus saya tahu kalau itu oknum dan sipur Pak yang menyerbu kami. Dan di situ saya mengamankan sound saya dan properti semua peralatan saya siaran.
tiba-tiba saya melihat polisi itu, beberapa polisi diserang Pak, karena ada di bagian depan itu pintu masuk beberapa polisi menjaga, di belakang juga menjaga, di panggung hiburan belakang juga dijaga polisi, karena setiap malamnya 10 orang polisi menjaga keamanan di pameran kami ini Pak. Dan itu tiba-tiba polisi diserbu, yang 2 orang, kurang lebih polisi 2 orang ini diserbu, dianiaya Pak, dikeroyok habis-habisan. Dan di situ hati nurani saya dan jiwa kemanusiaan saya tergerak spontan ingin membantu Pak. Ya pastilah dengan saat itu juga saya membantu di parkiran mobil itu Pak, supaya tidak terjadi lebih fatal dari itu, tidak terjadi babak belur yang lebih parah, apalagi meninggal dunia Pak. Saya nggak mau Pak, spontanitas saya menyelamatkan polisi tersebut Pak, ingin melerai itu semua walaupun nyawa taruhan saya Pak. Nah begitu, waktu ditanya-tanyain polisi jawabnya apa adanya. Nah waktu itu sih perasaan saya ya gimana ya, ya alhamdulillah Allah melindungi dan tidak mati. Waktu itu saya tidak ikut babak belur sampai mati alhamdulillah. Dan polisi itu waktu sidang pun saya juga ada, dan saya melihat jelas siapa itu orangnya. Itu wajar karena jaraknya deket. Nah yang AF ini nggak wajar banget menurut aku, dalam keadaan jauh 100 meter tuh jauh bagi saya ya. Itu kok bisa sih lihat jelas F ya. Dan di situ Peggy kamu bilang ada, Peggy Kuli nih kamu bilang ada, sedangkan kejadian itu 8 tahun yang lalu F ya. 8 tahun yang lalu itu Peggy itu udah berubah F, dari keadaan sekarang, dari dulu itu berubah, wajahnya berubah mas, pastinya itu. Nah kamu kok yakin itu ada si Peggy-nya? Seperti itu aku ragu F, karena kalau kamu kenal sama Peggy mungkin wajar bisa mengira-ngira oh ada dia, tapi kan kamu nggak kenal F gitu loh, dan kamu tahu persis itu motornya apa, kenapa ciri yang diincar kayak dia aja gitu. Dan di situ aku ragu F ya, karena jaraknya jauh banget. Nah dan daya ingat kamu itu luar biasa emangnya ya, 8 tahun loh. Waktu itu aku sidang sidang militer mungkin itu ya, bagaimana, karena saya jadi saksi itu disuruh ikut baris gitu ya. Di situ prosesnya dari kejadian sampai sidang itu nggak sampai setahun, jadi masih ingat itu. Tapi kalau kamu 8 tahun, kamu bilang yang wajahnya udah berubah 8 tahun, kemudian kamu bilang yakin itu Peggy Kuli ada, itu ragu. Yang kedua si Mel ini kayaknya benar-benar mengalami terjadinya itu ya, itu kamu alami Mel, kamu saksikan, soalnya seperti itu ya. Itu yang tahu kamu sama Allah ya. Apa benar kamu menggonceng si Linda, dan apakah kamu benar melihat terjadinya itu? Tapi yang aku heranin kamu itu kalau emang bener kamu bilang ada Sakata, nah Saka ya, si Saka ini ada di situ ya, tapi Sakanya tidak mengaku. Tapi bingung juga ya, ada foto Saka juga yang nggak tahu itu editan apa enggak sama yang lainnya ini ya, yang tertuduh apa-apa ya. Nah tapi Mel ini kayak benar-benar meyakinkan, tapi yang aku ragukan begini Mel, kamu bilang nggak ada orang sama sekali waktu itu, kenapa kamu tidak minta tolong atau apa? Kamu bilang nggak ada sama sekali waktu itu, sedangkan kamu sebelumnya kamu ngomong loh sama orang warung, kamu minta tolong untuk anterin, tapi orang warung itu nggak mau nganterin. Nah itu kan orang Mel, itu di situ ya yang aku loh
ragu dikit seperti itu. Dan suara motormu itu kamu katanya ngikutin pakai motor, masa pelaku itu nggak denger suara motormu itu gitu? Itu juga ya. Terus kamu bilang mengangkat atau bilang terakhir yang mengetahui almarhum itu kamu menghampiri. Nah itu satu, Lindanya di mana posisi waktu itu yang kamu bonceng? Terus yang kedua, kok ada namanya Pak Suroto yang jadi saksi penemu pertama. Nah kamu waktu bilang hampiri almarhum mereka tergeletak di sana itu, kamu apain? Kamu bawa kemana? Atau kamu tinggal gitu aja gitu? Kok bisa Pak Suroto ini ada gitu untuk nyelamatin? Nah kalau Pak Suroto ini cenderung saya kayaknya percaya ya, walau alam bisawab. Karena apa? Saya waktu kejadian itu walaupun ramai pengunjung di lokasi tempat penganiayaan beberapa polisi di Bali, waktu itu saya saksinya, itu banyak pengunjung yang lihat, tapi nggak ada yang mau nyelamatin, takut, apalagi jadi saksi ya, begitu loh. Ini kita lanjutin berikutnya ya.